Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Guru Iksan senang sekali dapat menyapa Sholi dan Sholiha pada hari ini. Apa kabar Sholi dan Sholiha? Semoga Allah memberikan kepada kita semua kesehatan dan juga kekuatan agar kita tetap tangguh belajar dari rumah, sehingga kita memiliki bekal dalam berbuat kebaikan. Ayo Pak Guru bawa apa ya? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Yap, di bulan Agustus adalah bulan diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Bulan yang penuh sejarah, banyak cerita ketangguhan yang dapat kita ambil hikmahnya. Salah satunya adalah Indonesia merupakan negara yang merdeka. Kalian tahu banyak cerita kemerdekaan di dalam Al-Quran. Yang pertama, dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Betapa Nabi Ibrahim tangguh mempertahankan keimanannya, sampai-sampai dia dibakar oleh Raja Namrud karena Nabi Ibrahim berusaha membebaskan dirinya dari penyembahan berhala. Menyembah berhala merupakan kesalahan besar. Masa iya kita menyembah benda yang kita buat sendiri? Nah, di masa ini banyak orang melakukan korupsi tanpa perasaan bersalah karena mereka menyembah harta dunia. Kedua, kisah Nabi Musa alaihissalam membebaskan bangsanya dari Fir'aun yang sombong dan sok berkuasa. Fir'aun, teman-teman, tak segan menyakiti anak-anak dan orang dewasa. Keangkuhan Fir'aun ini membuat Nabi Musa tergerak memimpin bangsanya untuk membebaskan diri dari penindasan, dan akhirnya dengan izin Allah meraih kemerdekaan sebagai bangsa yang mulia dan bermartabat. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 127, surat Al-Baqarah ayat 49, dan surat Ibrahim ayat 6. Ketiga, kisah sukses Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengajak kepada pembebasan budak, meningkatkan kedudukan wanita di dalam Islam, kesederajatan bangsa-bangsa. Dalam khutbah terakhirnya di Arafah saat Haji Wada, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara hitam dan putih, antara Arab dan non-Arab. Semuanya sama di mata Allah. Tidak ada celah yang membedakan manusia satu dengan lainnya, kecuali tingkat ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'ubaw wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
adalah orang yang paling bertakwa. Dan Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Di tahun ini teman-teman, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 berada di bulan Muharram, tepatnya 8 Muharram 1443 Hijriah. Bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Muslim untuk berbuat kerusakan pada bulan ini, karena bulan Muharram adalah bulan suci, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. Inilah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Quran surat At-Taubah ayat 36. Di bulan Muharram banyak hal kebaikan yang bisa kita lakukan sebagai seorang anak muslim yang tangguh, yaitu 1. Berpuasa. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk berpuasa di satu hari, kecuali di hari ini, yaitu hari Asyura dan di bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berpuasa di bulan Muharram dapat melatih kita menjadi anak muslim yang tangguh. Belajar dalam kondisi berpuasa memang tidak mudah. Namun, jika kita bersungguh-sungguh, maka Allah akan memudahkan. Yang kedua, bersedekah atau menyenangkan keluarga. Soli dan solihah dapat menambah perbuatan menyenangkan keluarga dengan cara perbanyak membantu pekerjaan ayah bunda di rumah. Misalnya, menyapu halaman rumah sebelum belajar atau mencuci piring. Walaupun di rumah ada asisten rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan rumah, tidak ada salahnya jika kita membersihkan kamar sendiri yang dijadikan kamar pribadi, karena kita sudah memudahkan pekerjaan asisten rumah tangga. Pasti ayah bunda akan senang dan bangga. Selain kebaikan untuk keluarga, kita dapat juga membantu orang lain. Misalnya, dengan bersedekah, kita dapat menyisihkan uang jajan atau tabungan kita agar bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan. Misalnya, ada tetangga kita yang terkena COVID-19, maka kita dapat mengajak ayah bunda untuk menyediakan kebutuhan sehari-harinya selama dia menjalani isolasi mandiri. Jangan pernah menyerah untuk menjadi muslim yang tangguh. Belajar dari sejarah kemerdekaan bahwa kemerdekaan yang kita dapatkan ini bukanlah hadiah dari kolonial Belanda, melainkan sesuatu yang harus kita usahakan bersama-sama. Tidak hanya tokoh-tokoh proklamasi, tapi juga peran ulama dalam kemerdekaan negara kita sangat besar. Ulama bahkan rela mengorbankan harta serta jiwa mereka berjuang dan mempertahankan kemerdekaan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka menjadi lini terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan, sehingga tidak sedikit pula dari para ulama gugur dan menjadi syuhada. Soli dan solihah tak terhitung jumlah ulama sebagai pahlawan. Pemerintah Republik Indonesia bahkan menetapkan mereka para ulama sebagai pahlawan nasional. Seperti yang kita ketahui, ada Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, serta masih banyak dari para ulama yang mengobarkan semangat
untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Apalagi ya peran ulama? Ada yang tahu Soli dan Solihah? Ya, di saat proklamasi kemerdekaan, mengutip pernyataan beberapa pendapat ulama Indonesia, diantaranya Kiai Haji Abdul Mukti, Syekh Musa, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang, bahwa pada proklamasi kemerdekaan itu atas desakan para ulama. Soekarno tidak mau memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia karena dihalangi Inggris, bahwa Indonesia akan dibuat seperti Hiroshima dan Nagasaki. Tapi didorong dan desakan para ulama agar Soekarno berani segera memproklamasikan kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia. Karena menurut pendapat para ulama saat itu bertepatan dengan hari Jumat Legi tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, bertepatan tanggal 17 Agustus 1945 Masehi. Apabila tidak segera memproklamasikan kemerdekaan negara dan bangsa kita sekarang, maka kita harus menunggu kemerdekaan negara dan bangsa ini selama 300 tahun mendatang. Itulah kata para ulama. Dan peran ulama dalam merumuskan ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Para ulama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim Nahdlatul Ulama, Ki Bagas Hadikusuma dari Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo dari Muhammadiyah, Muhammad Hatta dari Sumatera Barat, dan Teuku Muhammad Hasan dari Aceh berhasil merumuskan ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diserahkan untuk disahkan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI di Jakarta pada hari dan tanggal yang sama, yaitu Sabtu Pahing 18 Agustus 1945 atau 10 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Terakhir dari Pak Iksan, do your best till the limit. Muslim yang tangguh tidak pernah berusaha pada batas minimal. Muslim tangguh adalah yang mampu mencapai garis maksimal dirinya sendiri dalam usaha. Teruslah berusaha yang terbaik, capai garis maksimal hingga Allah menyaksikan bahwa kita layak untuk mendapatkan hadiah-hadiah kehidupan darinya. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.